Teman-teman rajut semuanya, ini saya sudah memasuki short row. Saya sudah mulai merajut hingga di sini. Tapi sebelum kita masuk ke baris pertama short row, sebaiknya kita setup dulu ya. Jadi belum mulai kita setup dulu. Untuk yang kardigan di situ dibilang kita taruhlah marker. Jadi yang di tengah ini marker pertama. Taruhlah marker setelah stitch yang kesekian. Jadi kita hitung lalu taruh marker. Marker ini sebagai marker punggung belakang tengah ya. Nah, kemudian rajut sekian stitch, beri marker. Terjemahan polanya seperti itu ya. Kemudian balik rajutan. Jadi sisi WS. Sisi WS rajut sampai marker yang tengah ini. Lalu dilanjutkan lagi rajut sampai stitch yang sama dengan ini. Oke. Ini marker biru, marker biru. Setelah itu balik rajutan. Rajutan dibalik, rajut hingga marker tengah, melewati marker tengah, melewati marker yang pertama, kemudian tambah sekian stitch. Saya beri marker merah. Pada saat melewati marker biru, ini stitch yang tadinya untuk putar itu dirajut bersama dengan stitch yang pertama setelah melewati marker. Ya. Sekarang saya sudah pasang marker merah. Kita rajut, kita putar WS, rajut melewati marker biru. Saat melewati marker biru, stitch putarnya dirajut bersama dengan stitch pertama setelah marker. WS kan gini ya, jadi setelah marker. Kemudian ditambah berapa stitch dari marker biru ini, tambahnya sama dengan yang ini. Saya beri merah. Jadi merah, merah. Lalu di situ dibilang diulang berapa kali? Berapa kalinya tergantung size ya. Misalnya ini diulang 4 kali. Jadi saya diulang 4 kali dengan jumlah stitch yang sama. Jadi jaraknya dari sini ke sini tuh sama. Jaraknya dari merah ke kuning sama. Kuning ke ungu sama. Diulang berapa kali? Diulangnya 1, 2, 3, 4 misalnya. Jadi kuning, ungu, hijau, orange. Saya taruh kuning, ungu, hijau, orange. Nah, kalau sudah selesai tidak ada short row lagi, berarti kita bisa mulai merajut. Selanjutnya ya, nanti kan ini balik ke sini. Nah, dari sini kita rajut ketemu yang ini, knit together sampai di sini. Jadi yang terakhir ini sudah nggak diputar lagi, dirajutnya sampai di sini. Setelah di sini ada tambahan caston tertentu, lihat size masing-masing, lalu join. Kemudian rajut melingkar. Saat ketemu ini, kan masih ada marker yang di sini ya. Nah, saat ketemu yang ini, stitch putarnya ini dirajut bersama dengan stitch. Kalau RS berarti sebelumnya marker. Oke. Kemudian dirajut melingkar sesuai instruksi. Untuk yang pullover kan sudah ada markernya. BOR-nya itu ya, beginning of row, round. Nah, markernya kan sudah ada. Itu adalah marker yang bagian punggung tengah. Nah, tinggal ditambah aja berapa stitch, kemudian balik melewat bor berapa stitch. Sama dengan yang pullover. Bedanya hanya markernya sudah ditentukan. Kalau yang cardigan, markernya kita hitung dari sini. Oke.
Sekarang untuk merajutnya, untuk yang pullover dari bor rajut sampai ke titik putar pertama. Untuk yang kardigan melewati marker tengah ke titik yang sini. Sekarang saya sudah sampai di sini melewati yang punggung, saya lanjut ke sini. Ya. Nah, ini sekarang titik putar yang pertama, stitch terakhir. Lalu markernya kita pasang di sini. Oke. Dan kita putar. Karena pearl berarti benangnya di depan. Kita rajut sampai lewat titik tengahnya dan ketemu marker biru yang pertama. Kita rajut sampai di sini. Saya sampai di marker biru. Ini stitch terakhir. Kemudian putar. Berarti marker birunya saya taruh di sini. Rajutan saya putar. Sekarang waktunya knit. Knit berarti benangnya di belakang, marker juga di belakang ya. Marker selalu di belakang. Marker titik putar. Sekarang saya rajut knit. Saya rajut, nah, melewati titik tengah, kemudian melewati marker biru. Saat melewati marker biru, di sini, ini kan ada gap ya. Nah, marker biru ini stitch-nya kita gabung dengan stitch berikutnya. Oke, kita ketemu di sini. Nah, saat kita ketemu marker biru ya, stitch putar, closingnya, jadi ini bagian penutup untuk short row yang pertama, ini tetap kita knit. Oke. Lalu yang ini kita pindahkan ke needle kiri. Jadi ini langsung kita pindahkan ke needle kiri. Jangan terpeluntir ya. Loopnya atas bawah, kaki di atas, ke needle kiri di depan. Kaki loop yang bawah ke needle kiri, belakang needle. Oke. Markernya bisa dilepas. Kemudian kita rajut knit two together. Dan ini adalah stitch pertama untuk short row yang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tergantung size ya, tambahannya berapa stitch. Kemudian kita ketemu marker lagi, kita perlakukan hal yang sama. Oke, markernya kita taruh di sini. Putar.
dan kita rajut pol. Kita rajut sampai ketemu marker biru. Jadi closing pertama biru, marker biru ya. Berarti closing yang ini juga marker biru. Kemudian lanjut ke marker merah. Saya selesaikan dulu sampai ketemu marker biru, titik putar short row yang kedua. Saya sampai di titik putar ya. Jadi closingnya stitch yang ini tetap dirajut dulu. Nah, saat kita bertemu marker biru ya. Ini closing untuk yang WS ya. Agak beda sedikit. Pertama, stitch yang ini kita slip. Kemudian stitch yang ini kita masukkan needle kiri. Jadi posisinya ditukar. Lalu kita kasih kembali. Dan kita pull together. Oke. Lalu kita lanjut sampai ketemu marker merah. Marker merah kita lepas, kita pindahkan ke sini. Dan rajutan kita putar kembali di row RS. Kembali row RS, kita rajut knit. Oke. Nah, ini short row-nya sudah selesai ya. Markernya sudah habis yang di sini. Yang di sini sisa closingnya belum. Yang ini closingnya udah. Yang sini sama closingnya. Sisi RS ya. Lalu kita lanjut sampai di akhir baris. Nah, sekarang ini kita join ke sini. Dan di sini nanti akan dibuat stick. Jumlah stitchnya lihat size masing-masing. Kita rajut caston dengan menggunakan backward caston. Jadi backward caston caranya dililit di ibu jari dan kait sebanyak stitch yang ditentukan. Jangan terlalu rapat ya, jadi ini ada jaraknya. Lalu kita join. Oke. Dan
instruksinya dibaca ya, kalau ada marker harus tulis marker, dipasang marker dan dirajut selanjutnya. Kalau nggak salah di sini ada markernya juga. 1 stitch sebelum terakhir. Nah, marker di antara stick ini adalah yang kiri ini kita namakan BOR, beginning of round. Jadi starting roundnya mulai dari sini. Kita rajut selanjutnya sampai ketemu marker yang ini. Lalu stitch yang ini kita rajut bersama dengan stitch di sini. Ini kan ada gap. Stitchnya dari sini, berarti ini digabung ke stitch sebelumnya. Nah, saat ketemu gap, ini titik putarnya, kita kembalikan ke needle kiri ya. Yang ini tadi stitchnya kita lepas, kemudian kita slip 1, slip titik putar, stitch titik putar, kemudian kita rajut knit together back loop. Oke. Dan selanjutnya kita selesaikan. Mulai dari sini ya, mulai dari yang ini tadi, kita sudah merajut melingkar. Dan instruksi di pola kita rajut melingkar 2 round. Jadi ini sudah mulai masuk 1 round, kemudian 2 round, dan bagian short through ini selesai.